Yuk kita ambil kuda-kudanya. Siap-siap ambil kuda-kudanya. Joy Kids, let's go. Berikan kemenangan dahsyat untuk Tuhan. Yeay. Aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Mari berdirilah. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku pun berani tampil beda. Oke, bentar dulu ya Miss. Nah, Joy Kids yang ada di rumah, kan kita nyanyi lagunya berani tampil beda ya Miss. Nah, setiap ada kata berani tampil beda, adik-adik buat gerakan adik-adik sendiri. Berarti bebas ya? Bebas. Mau sambil jongkok, mau sambil lompat, mau sambil goyang kanan, goyang kiri, bebas. Kita coba ya sama-sama. Yo. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Mana gerakannya? Aku pun berani tampil beda. Tepuk tangannya dulu dong. Yang berani tampil bedanya aja ya. 3 kali ya Miss. 3 kali ya. Bedanya ya. Aku pun berani tampil beda. Sekali lagi. Aku pun berani tampil beda. Yeay. Mari semua Joy Kids, Miss ajak semua sama-sama berjalan bersama Yesus. Siap semuanya? Siap. Oke.
suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Mana tangannya? Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta kakinya. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan Sama-sama ya. jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. mana jempolnya? Shalalalala, shalalalala, oh, 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 Boleh menari lagi untuk Tuhan. shalalalala, shalalalala, oh, oh, Come on. Boleh sekali lagi. shalalalala, shalalalala, oh, oh, Mari berjalan bersama Yesus. jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Serta siapa? Serta Yesus samanya. Sama siapa? Serta Yesus samanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap hari Tuhan berjalan dan kami bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu yang kami percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah berjalan bersama kami. Ajar kami untuk terus menantikan waktu-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, Amin Tuhan. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari bersama katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari semua anak-anak Joy Kids di rumah, mari naikkan pujian ini untuk Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
Mari bersama katakan waktumu yang terbaik Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Mari sambil angkat tanganmu katakan waktumu yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari hanya anak-anak Joy Kids katakan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami percaya ini waktumu yang terbaik untuk kami Tuhan. Kadang tak mudah Ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan. Ajar kami, ajar kami. lewati Yes. cobaan, ku tetap Amin. percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu katakan waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan kami melewati Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari naikkan sorak-soraimu untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, Ajarku mengerti. kami bersyukur Yesus, karena Engkau baik, karena Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Kami menyembah Engkau yang ditinggikan, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kami untuk kami mengerti apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi kerinduan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti waktumu Tuhan, waktumu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang hebat seperti-Mu. Biarkan setiap pujian sembah kami menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan tersenyum melihat kami dari surga.
Saat ini semua anak-anak Joy Kids, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mampukan dia menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti setiap Joy Kids yang ada di rumah. Urapan Allah secara khusus turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap Joy Kids yang ada di rumah yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo Joy Kids, apa kabarnya semua? Nah, jangan kaget ya kalau lihat ini siapa ini? Ih, benar sekali, ini Miss Julie. Nah, hari ini Miss Julie tampil beda dengan rambut pink ya. Nah, kalau berbicara tampil beda, sekarang ini banyak sekali macam-macam, dari makanan, minuman, apalagi banyak sekali yang tampil beda. Contohnya apa? Seperti ini, mie terbang ya kan. Terus apa lagi? Ada apa namanya? Oreo yang diolah macem-macem ya. Ini jadi viral ya. Mereka berani tampil beda. Dari sebuah Oreo bisa jadi ice cream, bisa jadi minuman, bisa jadi bolu ya kan. Nah, kalau berbicara tampil beda itu artinya berani. Berani apa? Berani berbeda. Orang biasanya makan mie, masak Indomie ya, hanya masak mie seperti itu, tapi bisa jadi mie terbang seperti tadi yang Miss bilang ya kan. Nah, seperti Oreo juga berani orang memodifikasi, merubahnya. Itu artinya berani tampil beda. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang berani tampil beda? Nah, anak-anak Tuhan yang berani tampil beda bukannya seperti Miss Julie yang berani pakai wig keluar, ya kan? Sepertinya cantik sekali gitu. Bukan seperti itu. Lah lagi seperti apa lagi contohnya? Bukan ada contoh orang pakai celana yang robek-robek, sehingga kita juga sekarang suka pakai celana yang robek-robek. Nah, itu tampil beda, tapi kalau anak-anak Tuhan tampil bedanya bukan seperti itu, ya kan? Nah, ada contoh di dalam Alkitab, ada tokoh yang dia berani tampil beda. Siapa dia? Ada yang tahu? Nah, Miss mau cerita tentang Daniel. Ya, semua pasti sudah pada tahu. Daniel itu adalah orang yang berani tampil beda. Kenapa dia berani tampil beda? Ada yang tahu? Nah, Daniel ini dipaksa untuk makan makanan yang sudah persembahkan kepada berhala. Nah, Daniel ini tidak mau. Dia tetap berpegang teguh ya. Dia tetap tidak mau untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia berani menolaknya itu. Dia bilang apa? Saya tidak makan itu. Berikan saja saya sayuran. Nah, tetapi kan mereka takut kalau makan sayuran saja kan nanti nggak sehat. Nah, Daniel berani. Nggak apa-apa, coba lihat saja, kita coba katanya seperti itu. Nah, akhirnya 10 hari lamanya Daniel makan hanya sayur-sayuran. Dia tidak makan makanan yang disajikan spesial untuk mereka. Dia tidak mau itu. Tapi apa yang terjadi? Dalam 10 hari didapati Daniel tetap atau memiliki tubuh yang sehat, bahkan lebih cerdas lagi dibandingkan yang lain. Padahal dia tidak makan makanan selain sayur-sayuran. Nah, Daniel berani ya, dia tahu mana kebenaran. Dia tidak mau melanggar yang salah. Ya. Nah, anak-anak Tuhan seperti itu. Berani tampil beda itu artinya berani berkata tidak, ya kan? Berani berkata tidak pada godaan. Contohnya apa? Nah, adik-adik kalau di sekolah teman-temannya pada nyontek. Lu gak usah belajar, lu nyontek saja. Nah, anak Tuhan yang berani tampil beda, dia berani berkata, no, tidak. Saya tidak akan menyontek. Dia akan lakukan yang terbaik, ujian dengan hasil apa yang sudah Tuhan kasih kepadanya.
Ya, nah itu adalah anak Tuhan yang berani tampil beda. Yang pertama tadi apa? Berani berkata tidak. Say no. Berani berkata tidak pada setiap godaan. Itu baru namanya tampil beda. Ya, kedua, tampil beda itu tidak ikut-ikutan. Ya, kalau orang kayak tadi Miss bilang zamannya pakai celana pendek banget. Ya, berani jalan-jalan ke mall ya. Itu ya tidak baik, tidak bagus ya. Kemudian apa, celana yang robek-robek sampai paha di atas juga robek-robek. Ya, itu tidak bagus. Ya, terus apa lagi? Cat rambut sampai ada yang hijau, ada yang merah, biru. Itu tampil beda. Tetapi anak-anak Tuhan bisa apa? Berani apa? Bilang tidak ya, pada itu tidak ikut-ikutan pada apa yang dunia tawarkan. Nah, itu dua hal anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Nah, yang ketiga, anak Tuhan yang berani tampil beda itu adalah dia berpegang teguh pada kebenaran. Ya, apa tadi, coba ulangi lagi. Anak Tuhan yang berani tampil beda adalah dia berani berpegang teguh pada kebenaran. Ya, artinya apa? Ketika kita berani tampil beda, artinya kita tahu kalau itu dalam batas yang masih wajar, masih oke, ya, masih tidak dilarang oleh firman Tuhan. Misalnya apa? Kayak misalnya ini, ketika kita mau bercerita kita boleh pakai wig warna-warni, itu semata-mata untuk menghibur, ya kan? Nah, apa janji Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah berani tampil beda tetapi memegang teguh pada kebenaran? Nah, janji Tuhan adalah di Yakobus 1 ayat yang ke-12, itu adalah mahkota kehidupan. Janji Tuhan adalah apa untuk setiap anak-anak yang berani tampil beda? Mahkota kehidupan. Ya, setiap anak-anak yang Tuhan yang sudah berani berkata tidak pada setiap godaan, yang apa namanya lagi, berani tidak ikut-ikutan pada yang dunia tawarkan, kemudian terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, itu janji Tuhan adalah mahkota kehidupan. Ya, nah, satu ayat buat kita semua itu adalah sebagai ayat hafalan untuk kita di Roma 12 ayat yang ke-2. Sama-sama kita baca yuk. Roma 12 ayat 2. Yang di rumah sudah? Coba buka dulu Alkitabnya sama-sama. Miss tunggu sebentar. Sudah dapat? Roma 12 ayat 2. Oke, Miss bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayat 2, oke? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke adik-adik semua, nah ingat selalu kita boleh tampil beda ya, tetapi kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai tampil beda kita ini itu tidak berkenan bagi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau kita berani tampil beda, kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, itu baru boleh kita lakukan. Ingat, karena kalau kita tampil beda, kita suka-suka hati kita, itu artinya kita sombong. Ya, sombong itu adalah dosa. Ya, sombong. Karena apa? Kita pengen kita pikir kalau kita tampil beda, kita bisa sama seperti orang lain atau lebih baik daripada orang lain. Ya, bukan seperti itu. Itu adalah kesombongan kalau kita tampil beda dengan motivasi yang salah. Oke? Nah, tampil beda yang terakhir, Miss ingat, artinya kita berani mengatakan bahwa Tuhan itu baik untuk semua orang. Ya, kalau yang lain teman-teman masih malu-malu,
Tapi ayo, anak Tuhan harus berani tampil beda. Ya, anak-anak Tuhan harus berani berkata, Tuhan itu baik. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Oke, yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini Tuhan ingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Tidak sembarangan, berani berkata tidak kepada setiap godaan dan tidak ikut-ikutan kepada apa yang sudah dunia tawarkan kepada kita yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami ini sebagai anak-anak Tuhan yang berani tampil beda, tetapi kami tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ngomong-ngomong tentang tampil beda. Nah, Miss mau ajarin cara membuat mie terbang seperti yang tadi Miss bilang ya. Ada yang udah tahu? Gak apa-apa. Yang sudah tahu boleh lihat lagi. Yang gak tahu nanti dipraktekkan ya. Nah, ini adalah mie yang sudah Miss masak tadi ini. Oke. Nah, kita buat ada lubang di tengahnya dulu supaya kita mau taruh sesuatu. Ini rahasianya, mie-nya bisa terbang ke atas kayak sulap-sulap itu gitu loh. Nah, ini caranya seperti ini. Ini boleh pakai timun, boleh pakai kentang, boleh pakai tomat, yang penting dia ada tumpuan. Lalu kita tusuk, boleh tusuk sate, boleh sumpit ya. Kemudian kita masukin nih garpunya ke sela-selanya atau sumpit boleh. Lalu kita tanam dia di sini. Kita tutupi dengan mie. Nah, seperti ini. Ya, lalu mie-nya ini kita ginikan tuh. Nah, kenapa kita harus pakai lidi atau sumpit supaya warnanya itu hampir sama dengan mie, jadi nggak kelihatan seperti itu. Tuh, masih nampak nggak sih? Nah, goyang. Nah, seperti ini. Nah, dari depan masih kelihatan. Kita tutup agak banyak. Dari depan masih kelihatan? Oke. Nah, sudah tidak nampak lagi. Wow, mie-nya terbang di atas. Lalu sekarang kita mau menghias ya. Kita letak sayur. Ya, maafkan Miss lupa bawa sarung tangan. Kita hias seperti ini, ada sayur, ada telur. Ya kan, ada telur. Kemudian ada timunnya. Ada timun. Di sini kita buat timunnya. Kemudian supaya warnanya cantik, kita buat tomat di sini. Nah, tada! Jadi deh, mie-nya terbang. Ini mie-nya tampil beda. Nah, ada tantangan buat Joy Kids semua yang di rumah. Nanti boleh praktekkan buat mie terbangnya. Tentu saja waktu masak mie-nya itu boleh minta bantuan mama ya. Untuk masakin mie-nya dulu. Lalu adik-adik boleh praktekkan buat ini. Lalu kirim ke Miss ya, oke? See you, selamat berkarya. Oke Joy Kids, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi caranya gimana ya Miss Dona? Nah, cara memberikan persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara non tunai, yaitu transfer bank dan scan kode QR yang ada di layar ini. Melalui aplikasi Dana, Go Mobile,
OVO, GoPay, Sakuku, Lingaja, dan Timani. Oh, cara yang kedua, Joy Kids bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop persembahan dan nanti diantar ke gereja bersama mama dan papa ya. Selamat memberi Joy Kids. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hari ini ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mempersiapkan hati kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Jikalau itu berasal dari kedua orang tua kami, Tuhan juga yang memberkati. Bapa yang baik, biar kami semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 sedang melanda Indonesia Tuhan dan bangsa-bangsa. Dan kami mau berdoa Tuhan saat ini, Engkau turunlah lawatan-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas Indonesia Tuhan Yesus. Sehingga pandemi ini segera berakhir dan kami dapat berjumpa satu dengan yang lain. Kami dapat berfellowship, kami dapat bersuka cita beribadah di rumah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau juga memberkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami. Biarlah kesehatan yang dari Tuhan menjadi milik kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan, sehingga kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Ini adalah Joy Kids yang sudah menghafal ayat Al-Quran dan mendapatkan 10 poin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Akan menerima kuasa Roh Kudus turun pada kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus